Shalom warga kerajaan, selamat datang di ibadah online GBI Rock Ministry Sorong. Kami menyambut Anda yang baru pertama kali bergabung bersama kami. Dan berikut akan kami sampaikan beberapa informasi gereja. Ibadah minggu berlangsung satu kali jam 10 pagi melalui YouTube channel Rock Sorong. Dan ibadah minggu 22 November 2020 akan dilayani oleh Bapak Pendeta Naftali Untung, Wakil Sekretaris Umum BPH GBI. Bagi anak muda, TBC berlangsung setiap hari Sabtu jam 6:30 malam melalui Facebook TBC Sorong. Bagi Anda yang ingin memberikan persembahan dapat menggunakan aplikasi e-money atau dapat mentransfer ke nomor rekening berikut. Untuk informasi kegiatan pastoral lainnya dapat menghubungi nomor berikut. Sekian informasi minggu ini, mari kita siapkan hati kita untuk mengikuti ibadah. Namun sebelum itu, mari kita dengarkan pesan Gembala Senior Pendeta Timotius Arifin. Tuhan Yesus memberkati. Shalom warga kerajaan. Elia dan Elisha memulai dari Gilgal. Gambaran daripada segala celah masa lampau, yaitu disingkirkan oleh Tuhan, ya, roll away. Itu gambaran pada kehidupan kita yang dilahirkan kembali, KLB, Kristen lahir baru. Tetapi kemudian mereka melanjutkan perjalanan ke Betel. Banyak yang berhenti cuma sampai di sini. Mereka bangga disebut orang Pentakosta, karismatik, whatever. Rencana Tuhan bukan seperti itu. Mari kita berjalan lebih jauh. Di Betel maupun Yeriko ada sekolah-sekolah nabi. Dan kerjanya cuma berdebat. Kita lihat di sosmed. Mereka cuma berdebat soal doktrin, soal dogma. Sia-sia, buang waktu. Ya, just make a final statement. Saya nggak mau diajak debat-debat. Nggak ada gunanya. Dan mereka mengatakan, tahukah engkau bahwa Tuhanmu akan diangkat oleh Tuhan hari ini? Aku juga tahu, kata Elisha, diamlah. Shut up. Kadang-kadang kita memang harus tegas. Tidak usahlah. Sebab pengetahuan membuat yaitu kita jadi sombong, kepalanya yang besar. Tetapi pewahyuan, siapa Tuhan, siapa diri kita akan membuat kita humble. Ya, hatinya yang besar, bukan kepalanya yang besar. Demikian juga mereka sampai kepada stasiun yang ketiga, itu Jericho. Jericho ada dua arti. Yang pertama, City of Palms. Sampai sekarang saudara bisa dapatkan yaitu korma-korma yang manis di Jericho. Ya, sekalipun di tempat yang kering justru manis sekali yaitu kormanya. Yang kedua adalah City of Fragrance. Ya, harum. Orang sesampai ke Jericho bukan cuma lahir baru, bukan cuma penuh Roh Kudus, tapi KAA, Kristen Amanat Agung. Mereka menyebarkan keharuman Kristus kemana-mana. Dan seperti kita tahu, Jericho adalah kota yang terkutuk, tetapi kemudian menjadi satu kota yang akhirnya diberkati, juga disehatkan airnya oleh Nabi Elisha. Gambaran kehidupan dari kutuk menjadi berkat, bahkan diberkati menjadi berkat. Saya berdoa supaya banyak para saudara mengerti bahwa panggilan kita adalah jadi Kristen Amanat Agung. Billy Graham mengatakan dengan tepat sekali, dia berkata, engkau diselamatkan untuk dua hal. Yang satu ya tidak terlalu penting, satu sangat penting. Yang pertama adalah supaya kamu diselamatkan, supaya kamu tidak masuk neraka, supaya kamu diberkati. Tapi yang kedua, supaya engkau menjadi berkat buat orang lain. Bagaimana caranya? Yaitu menjadi diri kita, menjadi Kristen Amanat Agung. Ada dua perintah Tuhan yang utama. Yang pertama, the greatest commandment. Baru the greatest commission. Great commandment adalah mengasihi sesama. Ya, sama seperti Kristus telah mengasihi kita. Yohanes 13. Dan kemudian kita melihat juga the great
Commission, Matius 28, Markus 16, yaitu mengabarkan Injil. Jadi pertama-tama itu harus penuh dengan kasih. Korma itu tegak lurus. Orang yang menerima Kristus, menerima Roh Kudus, itu roh kebenaran, pasti lurus. Tidak mungkin bengkok, saudara ya. Dan buahnya itu ada di kepalanya, saudaraku ya. Hidupnya itu penuh dengan buah yang manis, yang mempermuliakan nama Tuhan. Karena Tuhan tidak panggil kita to be successful. Tuhan panggil kita to be fruitful. Be fruitful. Jadilah KAA, Kristen Amanat Agung. God bless you warga kerajaan. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara. Saya percaya bahwa saudara kita semua di tempat ini, bahkan yang sedang menonton live ini, saya percaya bahwa kita orang-orang yang diberkati oleh Tuhan. Kita orang-orang yang dikasihi oleh Tuhan. Sebab itu tidak ada alasan untuk kita tidak bersyukur buat Tuhan. Amin. Mari kita siapkan hati kita untuk kita berdoa dan kita menyembah Tuhan. Bapa, kami bersyukur buat kasih setia Tuhan dalam hidup kami. Kasih dan kesetiaan Tuhan yang tidak pernah kering. Itu terus mengalir atas setiap kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Pagi hari ini kami mau bersyukur buat Tuhan. Pagi hari ini kami mau memuji dan meninggikan Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa. Ambil semua pujian dan penyembahan ini hanya untuk kemuliaan Raja di atas segala Raja. Mari sama-sama kita bersorak-sorai bagi Allah kita. Terima kasih Tuhan. Kasih setia Tuhan yang begitu luar biasa. Harapanku di dalam-Mu, hanya Kau Yesus kuatku. Ku percaya ku aman dalam-Mu.
di dalam-Mu. Hanya Kau Yesus kuatku. Ku percaya ku aman dalam-Mu. Harapanku di dalam-Mu. Hanya Kau Yesus kuatku. Ku percaya ku aman dalam-Mu. Ku percaya ku aman dalam-Mu. Percaya ku aman dalam-Mu. Haleluya. Mari saudara kita beri tepuk sorak yang meriah bagi Allah kita. Aku tahu kan hari esok langkahku tegak, bukan surga ku harapkan, karena surga kan lenyap. Oh biar aku gelisah, masa menjelang, ku berjalan serta Yesus, mata hatiku tenang. Banyak hal tak ku pahami dalam masa menjelang, tapi kan bagiku ini tangan Tuhan yang pegang. Terima kasih Tuhan. Aku tahu kan hari esok mungkin langit kan gelap, tapi Dia yang berkasihan melindungiku tetap. Meski susah perjalanan, gelombangku yang menderu, dipimpinnya ku bertahan sampai akhir langkahku. Banyak hal tak ku pahami dalam masa menjelang, tapi kan bagiku ini tangan Tuhan yang pegang. Banyak hal tak ku pahami dalam masa menjelang, tapi kan bagiku ini tangan Tuhan yang pegang. Tapi kan bagiku ini tangan Tuhan yang pegang. Tapi kan bagiku ini tangan Tuhan yang pegang. Sebab kami percaya hanya Engkau Tuhan satu-satunya yang beri kemenangan bagi kita. Kau kekuatanku, penopang hidupku, janji
kekuatanku, penopang hidupku, janji keselamatan, kau buktikan kasih setiamu, benteng hidupku, tak akan ku takut, sebab ku tahu kau besertaku. Yesus, jaminan kau kekuatanku, penopang hidupku, janji keselamatan, kau buktikan kasih setiamu, benteng hidupku, tak akan ku takut, sebab ku tahu kau besertaku. Yesus, jaminan kau kekuatanku, penopang hidupku, janji keselamatan, kau buktikan kasih setiamu, benteng hidupku, tak akan ku takut, sebab ku tahu kau besertaku. Yesus, jaminan hidupku. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Haleluya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Kami bersyukur buat Engkau Tuhan. Sebab Engkau Tuhan, sebab Engkau Raja. Terima kasih. Hanya Dia Tuhan, Dialah pencipta alam semesta, nyata kemuliaan-Nya dalam ciptaan-Nya, karena Dialah Tuhan. Hanya Dia Tuhan mengatur hari depan manusia, jalan hidup umat-Nya dalam rencananya, karena Dialah Tuhan. Hanya Dia Tuhan, Dia bertata di atas semesta. Dialah ciptaan-Nya mengangkat pujian. Hanya Dialah Tuhan. Hanya Dia Tuhan, Dialah pencipta alam semesta, nyata kemuliaan-Nya dalam ciptaan-Nya, karena Dialah Tuhan. Hanya Dia Tuhan mengatur hari depan manusia, setiap jalan hidup umat-Nya dalam rencananya, karena Dialah Tuhan. Hanya Dia Tuhan yang bertata di atas semesta. Dialah ciptaan-Nya mengangkat pujian.
tiada nama lain, tiada pribadi yang lain selain Kau Tuhan. Kau kekuatan, Kau Allah perisai yang kuat, Kau Allah perlindungan. Sebab itu kami menyembah-Mu, sebab itu kami meninggikan Engkau. Kau layak disanjung, Kau layak terima pujian Tuhan. Kami menyembah-Mu, kami memuji-muji-Mu, Bapa. Sebab perbuatan-Mu besar, sebab perbuatan-Mu ajaib bagi kami. Jiwa kami menyadarinya, kami hidup karena Tuhan, kami hidup karena anugerah-Mu, Aba Bapa. Terima kasih. Segala pujian syukur hanya bagi-Mu, hanya bagi-Mu, hanya untuk-Mu. Ini syukur kami Tuhan, ini korban yang kami bawa buat Tuhan. Kami mengagumi-Mu. Dan layak mari agungkan Dia, sanjung Dia. Oh, ku agungkan Yesus Raja yang berkuasa dan layak disembah. Ku agungkan, ku
Shalom Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan. Saya ucap syukur buat kesempatan ini. Terima kasih untuk Bapak Gembala, Pak Steve yang saya hormati dan juga para leader yang lain. Saya menyampaikan firman Tuhan hari ini berkaitan dengan tema kita bulan ini yaitu fathering. Dan saya bicara dari sisi yang lain yang menggerakkan kita tentang untuk melakukan fathering. Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan, sebelum lebih jauh saya berbicara firman Tuhan, saya ajak kita bersama untuk berdoa bersama. Bapa Surgawi, di dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur hari ini kami bisa berkumpul kembali mendengar suara-Mu ya Tuhan. Yang mendirect kami untuk kami hidup lebih lagi. Yang mendirect kami untuk mengeluarkan semua potensi kami. Untuk maksimal ya Tuhan. Yang mendirect kami untuk kami berjalan dalam kehendak dan rencana-Mu. Dan tercapai semuanya seperti yang Kau kehendaki dengan kekuatan kuasa Roh Kudus yang bekerja di dalam dan melalui kami. Terima kasih dipermuliakan nama-Mu melalui hidup kami, dipermuliakan nama-Mu melalui apa yang kami kerjakan, dan dipermuliakan nama-Mu serta diperluas daerah pengaruh kami. Oleh karena kuasa itu bekerja tanpa batas di dalam dan melalui kami. Terima kasih Tuhan memberkati seluruh keluarga yang ada ini dari yang tua sampai yang kecil sekalipun ya Tuhan. Berkati seluruh keluarga-keluarga yang ada, yang hadir maupun yang tidak hadir. Kami percaya seluruh doa kami didengar oleh Tuhan. Dan bicaralah ya Tuhan, sebab kami sangat membutuhkan firman-Mu. Diberkati kami semua, sementara firman-Mu disampaikan, Roh Allah bekerja, Roh Kudus menyembuhkan, memulihkan, memberikan damai sejahtera untuk mengerjakan kehendak Allah dalam diri kami. Terima kasih Bapa, kami ucap syukur kepadamu. Kami siap mendengar firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Bapak Ibu jemaat yang saya cintai, saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Terima kasih buat kesempatan ini. Saya sangat bersyukur dan saya sampaikan firman Tuhan kepada Bapak Ibu. Dan saya percaya sementara firman Tuhan disampaikan, Roh Allah bekerja. Memberkati kita semua, menjamah roh jiwa tubuh kita untuk menangkap pesan ini. Dan Bapak Ibu yang sekasih dalam Tuhan, saya berbicara tentang hari ini yaitu tentang passion untuk fathering. Bahwa saya percaya fathering tidak akan berjalan dengan maksimal kalau kita tidak ada passion terhadap anak-anak, terhadap siapa saja yang Tuhan izinkan untuk kita bimbing, untuk kita bina. Bapak Ibu yang dikasihi dalam Tuhan, bicara passion kepada semua orang percaya, kepada para leader kah, kepada para gembala kah, gembala komsel atau gembala komunitas atau apa saja yang Tuhan percaya kepada saudara, itu orang akan mengikuti kita bukan karena prestasi kita. Orang akan mengikuti kita bukan karena pangkat kita. Orang mengikuti kita bukan karena titel atau apa saja saudaraku yang datangnya bukan dari Tuhan. Tapi ternyata saya baca firman Tuhan, saya renung firman Tuhan. Dan saya belajar banyak bahwa orang mengikuti kita itu karena passion. So apa itu passion? Passion itu adalah dalam bahasa Latinnya atau bahasa Inggrisnya dikatakan itu suffering, penderitaan. Passion itu adalah beban. Passion itu adalah sesuatu yang Tuhan taruh dalam hati kita untuk kita lakukan. Baik itu kepada keluarga kita, sanak saudara kita, atau orang lain yang Tuhan percayakan untuk kita bina. Bahwa kalau orang mengikuti kita itu ternyata bukan karena dompet kita. Bahwa orang mengikuti kita ternyata bukan karena pangkat kita, tapi karena mereka lihat passion dalam kita. Saya bersaksi bahwa passion saya untuk Sulawesi Utara, Gorontalo, saudaraku. Saya melihat dan saya sharekan kepada para leaders Rock Sulawesi Utara, Gorontalo. Dan saya melihat pergerakan ini luar biasa. Haleluya. Bapak Ibu yang sekasih dalam Tuhan. So bicara passion hari ini mengingatkan kembali kepada kita semuanya. Untuk semangat, untuk mencari orang, melayani orang lain. Bahkan beban itu tanpa hentinya bergerak di dalam dan melalui kita untuk kerajaannya ditegakkan di hidup kita, di keluarga kita, di sanak saudara kita, di pekerjaan kita, bahkan di gereja ini saudaraku.
Bapak Ibu yang sekasih dalam Tuhan, hal yang keliru selama ini bahwa kita membebankan semua pelayanan itu kepada pemimpin kita. Atau mungkin saudara-saudara yang anggota komsel membebankan pelayanan itu hanya kepada gembala komselnya. Tapi bicara passion itu adalah terhadap semua orang. Siapapun kita, kalau bukan gembala komsel, jemaat, atau siapa karyavankah, pemimpinkah saudaraku, siapapun atau dimanapun Tuhan posisikan saudara, semua kita Tuhan mendaki harus punya passion. Apa itu passion? Penderitaan. Passion itu beban. Kalau saudara ingat film Passion of Christ, penderitaan Kristus. Untuk apa? Untuk kita saudaraku, untuk dunia. Passion, penderitaan. Passion adalah suffering. Passion adalah beban yang Tuhan taruh dalam kita. Dan saya berdoa semua kita punya passion. Untuk sanak saudara kita, untuk anak, untuk keluarga kita. Mungkin untuk karyawan, mungkin untuk anggota-anggota kita, anggota komsel. Atau pelayanan-pelayanan di mana Tuhan tempatkan saudara. Di kantor kah, di perusahaan kah, di toko kah, di hotel kah, di pelabuhan kah, di bandara kah. Atau di mana saja Tuhan tempatnya, di sekolah, di kampus, whatever di mana saja. Saya dan saudara harus punya passion. Nah passion ini yang membuat kita untuk bergairah. Yang mendirectkan kita untuk melakukannya dan menggenapi apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam hidup kita. Bapak Ibu jemaat yang saya cintai. Saudara, apa sih yang membuat kita itu bisa menghalangi atau meniada atau passion itu tidak ada dalam diri kita? Apa sih saudaraku penghalang passion itu tidak bisa bekerja? Yang pertama di sini merasa puas dengan apa yang ada. Tidak. Bapak Gembala, para pemimpin kita mengajarkan saudaraku. Jangan pernah puas dengan apa yang ada dengan kehendak Tuhan. Tapi teruslah lapar, teruslah haus untuk mengejarnya dan mengerjakannya. Dan itulah passion cara bekerjanya. Bagaimana mengaplikasikan passion itu? Bertindak, melakukan sesuatu. Contoh saudaraku, kita berdoa mungkin untuk anggota komsel. Bukan hanya berdoa. Kita datangi saudaraku. Apa yang membuat dia tidak bisa datang komsel? Apa yang membuat dia tidak bisa datang gereja? Apa yang membuat dia tidak bisa datang doa malam? Apa yang membuat dia tidak bisa ikut kingdom training? Apa yang membuat dia tidak bisa melakukan program-program dari gereja untuk tercapainya misi kerajaan ini? Nah perlu didatangi saudaraku. Itu namanya aplikasi passion. Mungkin dia mengalami kekurangan transportasi. Mungkin dia mengalami kelemahan tubuh. Mungkin dia ada pergumulan yang lain. Pemimpin datang dan itulah aplikasi passion. Saudara yang jemaat juga menceritakan. Saudaraku, karena para pemimpin tidak tahu. Gembala komsel mungkin tidak tahu. Saya juga mungkin tidak tahu saudaraku. Tapi kita cuma hanya berdiam saja. Tidak bisa. Mari kita saling membutuhkan saudaraku. Saling menginformasikan, saling membicarakannya, saling memberitahu saudaraku. Bapak Ibu yang kasih dalam Tuhan, apa yang menghalangi passion ini tidak bisa bekerja atau maksimal dalam diri kita? Yang pertama, kita puas dengan prestasi yang ada. No. Kehendak Allah yang dikerjakan kemarin itu memacu kita untuk mengerjakan kehendak Allah hari ini, besok dan seterusnya. Itulah cara kerja passion. Saudara yang kasih dalam Tuhan, ada orang sudah puas dengan anggota komselnya yang cuman mungkin 5 orang, yang cuman mungkin 10 orang, yang mungkin saudaraku beberapa orang. Jangan, bahwa kalau kita sharekan visi kita, sharekan apa yang menjadi kehendak Tuhan, saudara tahu orang digerakkan oleh karena passion. Dan ketika gembala komsel atau ketika orang tua mungkin di keluarga men-sharekan passionnya. Kalau orang digerakkan oleh passion yang kita sharekan, saya percaya tercapai program kita. Saya percaya kerajaan Allah ada di dalam kita. Saya percaya kerajaan Allah ada di antara kita. Saya percaya kerajaan Allah menguasai kita saudaraku. Itu yang pertama. Yang kedua, apa yang membuat passion itu tidak maksimal? Atau apa penghalang dari passion itu? Saudara tidak pernah bertindak. Tidak pernah merancangkan
untuk bergerak. Tidak pernah merancangkan atau membicarakan di komsel, ayo mari kita pergi ke daerah itu. Untuk berdoa mungkin, untuk mengunjungi atau membawa diakonia mungkin. Atau untuk memberitakan Injil, atau untuk mendoakan orang sakit. Atau mengunjungi orang-orang lemah saudaraku. Itu dia saudaraku. Nah, tidak pernah diceritakan, tidak pernah dikoordinasikan. Itu penghalangnya. Cuman puas dengan apa yang ada. Dan karena puas akhirnya tidak lagi menceritakannya. No. Rock mengajarkan kita saudaraku untuk selalu aktif bergerak. Untuk selalu aktif mengambil bagian. Untuk selalu aktif berfungsi maksimal. Sebab pada akhirnya nanti semua kita diminta pertanggungan jawab. Dan saya mau impartasikan ini kepada saudara. Gairah melakukan passion. Gairah melakukan kehendak Allah. Gairah melakukan misi atau visi yang Tuhan taruh dalam diri setiap pemimpin. Dan saya percaya pemimpin kita yang ada di gereja ini, saudaraku, tidak bosan-bosannya menyuarakan bagi kita, mendorong kita, mensupport kita untuk selalu berkata, pergi kepada keluargamu, pergi kepada teman-temanmu, pergi kepada sahabat-sahabatmu, pergi kepada sanak saudaramu, pergi ke kampusmu, pergi ke sekolahmu, pergi ke kantormu. Untuk menyatakan kehendak Allah. Itu passion saudara. Saudara yang sekasih dalam Tuhan, mari saya ajak saudara melalui firman Tuhan yang saya sampaikan ini. Jangan puas dengan apa yang ada padamu. Karena saudara puas dengan apa yang ada, akhirnya saudara tidak membicarakan lagi visi misi itu. Tidak lagi membicarakan atau merancangkannya untuk bergerak, memobilisasi orang-orang itu. Saya berdoa komsel-komsel yang ada, membicarakan passionnya atau beban apa yang ada dalam setiap hati jemaat. Lalu saudaraku diarahkan untuk mereka melakukannya. Dan saya percaya di dalam nama Yesus yang kita rancangkan yang datangnya dari Tuhan. Kita bergerak dan saya percaya kita berhasil saudaraku mencapainya. Yang ketiga, apa yang membatasi, apa yang membuat passion itu tidak bisa bergerak saudaraku. Saudara yang sekasih dalam Tuhan, kita semua mengalami masa sulit bukan? Selama pandemi COVID-19. Nah selama pandemi COVID-19 ini, apakah passion itu menjadi bitter atau better saudaraku? Bahwa kalau passion itu menjadi bitter, saya percaya kita tidak akan mencapai goal kita. Tapi kalau menjadi better saudaraku, api roh Tuhan, api roh kudus akan membakar kita semua untuk bergerak, untuk melakukannya dengan gairah, untuk pergi saudaraku bersama-sama atau mungkin komsel atau mungkin kelompok pendoa atau mungkin generasi saudaraku pergi oleh karena digerakkan oleh passion itu. Nah respon kita lah yang membuat passion kita jadi bitter atau jadi better saudaraku. Saudara yang kasih dalam Tuhan, kalau respon kita baik, saya percaya passion kita akan jadi better, akan menyala tanpa menyerah dan akan bergairah melakukannya. Tetapi kalau passion kita jadi bitter, saudara akan cepat puas diri. Saudara akan malas-malasan. Saudara akan berkata, oh itu ya tugasnya gembala. Oh iya itu tugasnya pemimpin. No, semua warga kerajaan Allah harus punya passion dan bergerak oleh karena passion yang ada. Diarahkan seperti anak panah. Dan saya percaya ketika semua kita dimobilisasi untuk bergerak, itulah anak panah yang sedang saudara bergerak dan saya percaya sampai pada sasaran. Jemaat yang saya kasih dalam Tuhan, kiranya berita passion ini akan membuat saudara semangat untuk meninggalkan 2020 dan menghadapi 2021 dengan semangat yang baru, dengan pengharapan yang baru, kekuatan yang baru, passion yang baru. Dan saya percaya apa yang tidak tercapai 2020, 2021 di dalam nama Yesus akan tercapai. Mungkin itu program pelayanan, mungkin itu bisnis, mungkin itu pekerjaan di kantor kita, di instansi,
atau di mana Tuhan tempatkan saudara. Saya percaya hal-hal yang hilang, semua yang hilang di 2020, di dalam nama Yesus 2021 dikembalikan oleh karena passion itu diaplikasikan saudara. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mari memberi respon yang baik terhadap apa yang sedang melanda seluruh dunia. 3 hal yang terjadi pada semua orang ketika pandemi COVID-19 ini. Yang pertama saudaraku, ketakutan. Ketakutan melanda semua orang. Saudara, tapi saya berdoa. Alkitab berkata, Tuhan tidak memberi roh untuk membuat kita takut. Tapi membangkitkan kasih, ketertiban, dan kedisiplinan. Keberanian. Haleluya. Dan bahwa saudara, takut itu saudaraku semua orang mengalami. Tapi kalau ketakutan menguasai kita, itu tidak benar. Sebab Tuhan tidak memberi kita roh yang membuat kita takut. Tapi membangkitkan kasih, ketertiban, dan kedisiplinan. Boldness, keberanian. Saudara, saya berdoa supaya mungkin ada di antara kita yang pernah mengalami takut. Tapi ketakutan jangan sampai menguasai. Roh Tuhan akan menjamah saudara dan memulihkan serta melepaskan kita. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Bapak Ibu yang kasih dalam Tuhan. Yang berikutnya, bahwa passion ini saudaraku, ketika kita aplikasikan, tahu saudara, itu yang membuat kita terus menyala-nyala. Oh saya tidak percaya orang berkata, oh saya menyala-nyala. Tapi no action, talk about. Tidak ada actionnya, cuman ngomong tok. Haleluya, di Sorong tidak ada, saya cerita di Manado. Atau mungkin kalau ada di sini, saya berdoa supaya ayo bergairah, ayo terlibat dalam pergerakan. Jangan cuma ngomong, jangan cuma mengeluarkan ide, tapi langsung bergerak. Membawa semua teman-teman, menggerakkan semua jemaat atau anggota komsel atau komunitas saudara untuk mengaplikasikannya. Kalau semua cuma cerita saudaraku, banyak orang yang jago cerita, banyak orang yang jago omong. Tapi untuk bertindak dan mobilisasi untuk bergerak, kiranya ada pada semua kita saudaraku. Mulai dari keluarga kita, sanak saudara kita, anggota komsel, komunitas kita, dimanapun, di kampus kah, di kantor kah, di instansi atau di perusahaan, di mana saja saudaraku. Kita mau aplikasikannya. Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan, karena itu 3 hal yang melanda dia, ketakutan. Oh ada orang, wah Kak Jo, saya takut menginjil kalau di pesawat. Ya tentunya jangan langsung selalu duduk, selalu langsung menginjil. Bertobat dalam nama Yesus, kalau tidak saudara akan mati. Tidak begitu saudaraku. Menginjil orang, saya setiap kali naik pesawat pasti menginjili orang. Satu kali saya ke Surabaya, Manado Surabaya. Naik pesawat direct saudaraku, 2,5 jam dari Manado menuju Surabaya. Karena saya adalah salah seorang penginjil juga saudaraku, suka memberitakan Injil. Nah ketika pesawat itu sudah di atas saudaraku dan sudah boleh lepas seat belt saudara. Lalu saya lihat kiri kanan, saya kenalkan diri, lalu saya tanya dan segala macam. Saya tergerak menginjil yang sebelah ini, yang sebelah kanan karena saya duduk di tengah. Selalu kalau di pesawat saya pasti cari yang kursi tengah. Kan tujuannya untuk menginjil yang sebelah kanan atau sebelah kiri. Maka saudaraku, saya tergerak untuk menginjil bapak yang sebelah kanan saya ini. Peristiwa ini lucu sekali, tapi ini fakta. Saudara, akhirnya saya mulai kenalan baik sebelah kiri maupun sebelah kanan. Nah yang sebelah kanan ini akhirnya dia tanya-tanya saudaraku dan saya jawab. Lalu setelah itu saya tanya dia juga, dia jawab. Komunikasi timbal balik lah. Maka singkat cerita hampir sekitar setengah jam 40 menit lah saudaraku. Di pesawat itu lalu saya coba menyampaikan berita kerajaan itu kepada dia. Dan dia tertarik. Dia tertarik saudaraku, lalu saya bicara tentang kerajaan Allah. Saya bicara tentang misi dari kerajaan itu, misi Yesus datang. Saya berbicara tentang agama dan kerajaan Allah. Saya bicara tentang value kerajaan itu. Saya bicara tentang kehidupan kerajaan itu. Saya bicara tentang otoritas atau apa yang Tuhan berikan kepada manusia.
bukan seperti yang diajarkan oleh agama. Dan dia tertarik saudaraku. Singkat ceritalah sampailah kami di Surabaya. Waduh saudaraku, saya menginjil dia 2 jam lah saudaraku. Nah apa yang terjadi? Sampai di Surabaya kita turun sama-sama dan dia berkata, Pak saya akan terus mau bicara sama Bapak sampai di tempat kita menunggu bagasi. Oh iya boleh, mari. Saudaraku, dan akhirnya kami berjalan tiba di Surabaya lalu turun bersama dan bersama-sama menuju tempat tunggu bagasi. Singkat cerita sampailah kami di tempat tunggu bagasi di Surabaya. Dan sebelum bagasi datang kami cerita. Dan ternyata saudara tahu dia sampai kepada saya kaget sekali dan lucu bagi saya. Tapi lucunya bukan karena berita yang sampaikan, saya bangga. Saya memberitakan Injil Kerajaan itu kepada dia. Tapi lucunya ternyata orang yang saya injili ternyata juga pendeta saudaraku. Pendeta di sebuah gereja lokal di Manado. Lalu dia berkata, Pak saya juga seorang pendeta. Saya waktu itu gemes saudaraku, gemes tapi juga rasa apa gitu ya kepada dia. Saya langsung berkata, kenapa kamu enggak sampaikan dari tadi? Begini Pak Jo, apa yang Pak Jo sampaikan itu hal baru bagi saya. Terima kasih. Lalu saya berkata, kalau kamu pendeta ya kita kan komunikasi lain, kasih tahu dari tadi. Terus saya menginjili ibu yang sebelah ini. Saya bilang, enggak Pak, justru saya bersyukur. Oh iya sudah. Dan akhirnya saya berkata, saudaraku, enggak apa-apa nambah pengetahuan kependetaanmu. Dan bagi saya itu adalah satu gairah, satu semangat. Terdorong oleh karena passion tadi. Dan demikian juga satu kali saya ke Dubai, memberitakan Injil saudaraku. Berapa waktu yang lalu, saya memberitakan Injil ke sebelah saya ini. Ternyata orang itu dari kepercayaan lain dan terima Yesus. Puji Tuhan. Dan ini adalah gaya saya ketika saya ada di pesawat. Saya pasti menginjil. Bapak Ibu yang sekasih dalam Tuhan. Ketakutan melanda semua orang. Dan doa saya tidak ada satu pun di sini yang dikuasai oleh ketakutan. Sebab Tuhan memberi roh keberanian dalam diri kita. Yang kedua, apa yang melanda dunia sekarang ini? Loneliness, kesepian, kesendirian. Saudaraku, dan kesendirian itu akhirnya mikir banyak hal dan sebagainya. Banyak terjadi di Manado. Kesendirian itu, lalu mereka melampiaskan sesuatu yang tidak menyenangkan Tuhan. Bahkan melakukan sesuatu yang bisa membahayakan orang lain. Bahkan merancangkan suatu kejahatan. Karena kesepian saudaraku. Saudara yang sekasih dalam Tuhan, konon informasi dan juga kesaksian dari beberapa hamba Tuhan. Tahukah saudara, pembunuh terbesar di Eropa itu adalah loneliness. Loneliness saudaraku. Saya beberapa kali ada di Timur Tengah, di satu daerah di Abu Dhabi. Saudaraku, Abu Dhabi bagian utara saudaraku. Itu ada jemaat kita yang ada di komunitas di perumahan itu. Itu banyak oma-oma, encim-encim. Saudaraku yang mati karena loneliness. Saudara, ada juga di Manado jemaat yang pernah kerja di Amerika. Dia menyaksikan beberapa orang Indonesia, itu pekerja-pekerja dari Indonesia melayani oma-oma atau opa-opa yang 70 tahun, 80 tahun ke atas. Itu meninggal hanya karena loneliness. Corona ini menimbulkan banyak hal. Salah satunya tadi adalah ketakutan. Yang kedua loneliness. Orang bisa bunuh diri, orang bisa putus asa. Saudara yang sekasih dalam Tuhan. Yang ketiga, yang melanda seluruh dunia hari-hari ini. Selama corona, pandemi ini. Stres saudaraku. Stres, dia dirumahkan. Stres saudaraku, dia akhirnya putus hubungan pekerjaan. Dia dirumahkan dan juga ada yang lain. Saudaraku, dia stres karena bisnisnya tidak seperti biasanya. Kehilangan banyak omset. Dan juga ada juga stres, saudaraku, karena pekerjaan untuk mencapai target tidak tercapai. Ada juga yang banyak alasan, saudaraku. Saya banyak konseling, datangi orang untuk konseling. Tapi juga saya datangi orang karena diundang, saudaraku. Mengkonseling banyak orang. Mereka stres, saudaraku.
Saya berdoa di dalam nama Yesus, kalau di antara kita yang stres, demi nama Tuhan Yesus, Roh Kudus akan menjamah saudara. Tidak ada alasan bagi kita untuk stres itu menginap atau bermalam dalam pikiran kita. Segera lenyap oleh karena pengharapan kita di dalam Tuhan. Berbahagialah manusia yang kekuatannya di dalam Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan. Passion itu menggerakkan kita. Yaitu untuk seperti dulu mungkin saudara program Komsel atau program visi misi saudara. Yaitu bahwa untuk pergi ke suatu daerah atau mengadakan diakonia untuk suatu daerah, untuk suatu suku, untuk suatu komunitas, untuk keluarga jemaat yang lain dan sebagainya. Saudara, kalau tidak digerakkan oleh passion, maka kita nanti semua yang kita tabur kita akan membicarakannya tentang respon orang. Bahwa kalau kita melakukannya karena passion, apapun yang orang katakan, tidak peduli. Bahwa kalau semua apa yang kita tabur itu karena passion, orang akan mencibir nama kita, orang akan menceritakan atau menjelekkan, atau saudaraku menceritakan kepada orang lain dan sebagainya lah. Tapi saudara dan saya digerakkan oleh passion. Saya percaya apa yang kau tabur, tahun kedua engkau akan menuai. Dan Alkitab berkata, barang siapa yang menuai, barang siapa yang akan menabur, mereka akan pasti menuai. Tapi barang siapa yang tidak menabur, mereka tidak akan pernah menuai. Saudara yang sekasih dalam Tuhan, biarlah passion ini menguasai hati semua kita. Jemaat Tuhan yang ada di Rock Sorong ini. Di dalam nama Tuhan Yesus. Apa yang membuat kita saudaraku untuk terus mengobarkan passion itu. 3 hal di depan tadi yang menghalangi passion itu tidak muncul saudaraku. Atau tidak berapi-api. Atau tidak segera bertindak saudaraku. Seperti kok hilang gitu. Tidak seperti pertama-tama waktu terima Yesus. Tidak seperti itu gairahnya. Nah 3 hal di depan tadi sudah saya sampaikan. Saudara yang kasih dalam Tuhan. 3 hal yang membuat passion itu saudaraku. Untuk membangkitkan kembali. Untuk bergairah kembali. Menyala-nyala. Haleluya. Yang pertama. Kapan saudara kumpul dengan tim saudara untuk membicarakan passion itu lagi. Dan ternyata dengan kita mengkomunikasikan passion, itu membangkitkan gairah, itu membangkitkan semangat, keinginan, motivasi yang mendorong kita saudaraku. Karena kita mengkomunikasikannya. Bahwa kalau kita tidak pernah mengkomunikasikannya, itu seperti sumbu yang kekurangan minyaknya. Lambat laun akan mati dan akan hilang. Kita terlena dengan kepuasan yang ada. Kita terlena dengan fasilitas yang ada. No! Semua kita harus bergairah kembali. Karena itu kapan saudara menceritakan kembali passion itu dengan pemimpin saudara. Dengan ketua komsel. Atau mungkin dengan gembala kita, Pak Step. Atau mungkin gembala generasi. Atau mungkin dengan koordinator pendoa. Atau mungkin koordinator misi. Atau mungkin dengan koordinator pengembalaan. Atau koordinator pengajaran. Dan sebagainya. Mari mengkomunikasikannya. Bahwa kalau kita mengkomunikasikannya. Itu menggairahkan kembali atau menumbuhkan kembali semangat untuk mengobarkan passion. Haleluya. Kapan kita menceritakan kepada mereka? Haleluya. Saudara yang kasih dalam Tuhan. Yang kedua, bagaimana cara supaya passion itu berkobar-kobar kembali atau menyala kembali atau bergairah kembali dan tumbuh berkembang dalam diri kita. Yang kedua, saudaraku, kapan kita menyampaikannya kepada orang yang kita gumulkan. Saya pergi ke beberapa tempat. Contoh saja beberapa waktu yang lalu saya ke Kota Bitung. Saya kunjungi saudaraku. Saya memberitakan kepada mereka. Dan ternyata mereka doa selama ini. Tuhan kirimkan hamba Tuhan kepada kami. Karena itu untuk kita pergi mengobarkan passion ini, saudara harus punya data.
Kapan data ini dikumpulkan? Karena itu pergilah saudaraku. Pergi memberitakan Injil, pergi cari informasi, pergi dengar kesaksian orang, atau dengar cerita orang, atau kumpulkan data saudaraku. Maka kita sampaikan kepada pemimpin kita atau komunitas, atau sampaikan kepada gembala kita. Paling tidak saudara menyampaikan kepada gembala komsel, atau komunitas pemuritan yang ada pada saudara, atau program apa saja. Maka ketika saya ke Bitung saudaraku, saya jumpai begitu banyak orang yang membutuhkan lawatan Tuhan. Bukankah mereka orang bergereja? Bukankah mereka terlibat dalam pelayanan? Mereka terlibat dalam pelayanan. Mereka anggota beberapa gereja di kota Bitung. Tapi ketika saya pergi dengan passion yang menyala dalam diri saya, saudara, saya melayani mereka selama kurang lebih beberapa minggu saudaraku. Saya hitung dengan teman saya, saudaraku Pak Tony di sini, saya pergi ke Bitung. Dan juga para pengurus yang lain di gereja kita di Manado ini pergi ke Bitung. Dan lawatan Tuhan terjadi sekitar 2 bulan lebih saudaraku. Dan akhirnya lawatan Tuhan terjadi di kota Bitung. Demikian juga satu kota yang lain waktu itu di desa Sawangan, Air Madidi. Lawatan Tuhan terjadi di anggota dewan di sana. Lawatan Tuhan terjadi di Kumtua di sana. Lawatan Tuhan terjadi di Sekdes di sana. Sekretaris desa. Lawatan Tuhan terjadi di anak-anak muda di sana. Dan saudara tahu lawatan Tuhan oleh karena passion tadi. Akhirnya tertanam sebuah gereja di sana. Demikian juga Bitung. Saya beritahu kepada saudara. Kapan kita pergi memberitakannya. Atau mengaplikasikannya. Membuat passion kita bisa menyala-nyala saudaraku. Haleluya. Bapak Ibu yang sekasih dalam, kobarkan karunia-karunia roh yang ada pada kita. Kobarkan kembali semangat yang letih lesu itu. Kobarkan kembali saudaraku perasaan nyaman. Kobarkan kembali saudaraku perasaan nyaman yang membuat kita tidak mau bergerak saudaraku. Hei jemaat Tuhan. Kobarkan passion dalam dirimu. Haleluya. Bapak Ibu yang sekasih dalam Tuhan. Ketika saya pergi mengobarkannya. Ternyata banyak orang yang menantikannya. Saya pergi ke Tara-Tara. Dekat Tomohon saudaraku. Ternyata banyak orang yang menantikannya. Dan akhirnya tertanamlah gereja di Tara-Tara. Saya pergi ke Kawangkoan. Saya pergi ke Tondano. Saya pergi ke Gorontalo. Saya pergi ke Kota Mobagu. Saya pergi ke Talaut, Sangir Talaut. Saudara, untuk mengobarkan. Dan ternyata rasa nyaman saya di Manado terusik saudaraku. Dan itu menggairahkan banget. Untuk saya pergi mengobarkan. Passion saya, menceritakan. Saudara, ketika saya pergi ternyata banyak orang yang mendoakan. Untuk datanglah, biarlah hamba Tuhan itu digerakkan oleh Tuhan. Mereka berdoa selama ini. Bapak Ibu yang sekasih dalam Tuhan. Lalu cara apa lagi yang membuat passion kita itu bisa berkobar-kobar kembali. Banyak hal. Sediakan waktu. Waktu saudaraku, harta kita, tenaga kita. Ada passion tapi waktu tidak disediakan. Tenaga kita tidak mau saudaraku. Kerelaan kita tidak mau. Tidak bisa saudaraku. Bahwa kalau passion itu mau dikobarkan, sediakan waktu. Haleluya. Sediakan harta kita, ulurkan tangan kepada orang-orang yang kita beritakan. Bahwa kalau kita juga punya passion tapi tidak sediakan waktu, tidak bisa saudaraku. Mari Bapak Ibu yang sekasih dalam Tuhan, jemaat Rock Sorong yang saya cintai, kobarkan passion saudara. Mulai dari keluarga saudara. Dan ini tema bulan ini bicara fathering. Bahwa kalau ayah tidak punya passion untuk memfathering, untuk membapai anak-anaknya. Atau seorang ibu tidak punya passion untuk saudaraku membimbing anak-anaknya. Tidak tercapai saudara. Bahwa hanya membesarkan saja baik. Tapi menanamkan prinsip kerajaan Allah dalam diri mereka. Saudara, itu butuh passion. Bapak Ibu yang sekasih dalam Tuhan, saya bahagia dan sangat bangga serta mendoakan saudara yang ada di Sorong dan sekitarnya.
Saya percaya karunia-karunia roh akan dikobarkan. Passion saudara akan semakin menyala-nyala. Dan apa yang menjadi visi misi gereja ini yang ditetapkan oleh para pemimpin kita, dengan segera akan kita lakukannya. Dan saya percaya kita mencapainya bersama-sama. Nama Tuhan dipermuliakan. Bapak Ibu yang kasih dalam Tuhan, saya bicara banyak kepada generasi tentang passion generasi. Saya juga bicara kepada rockman untuk berbicara passion kepada semua pria-pria. Saya juga bicara passion kepada MVM untuk bicara passion kepada semua wanita atau ibu-ibu. Dan mereka digerakkan oleh passion yang diberitakan itu. Dan akhirnya menjangkau teman mereka. Di sekolah mereka, di kampus mereka, di kantor mereka, di perusahaan mereka, di komunitas mereka, di gereja mereka. Mereka jangkau saudaraku oleh karena passion. Banyak orang punya passion tapi mereka tidak menyediakan waktu. Banyak orang menyusulkan, oh program ini, program itu. Diajak terlibat tidak mau. No. Banyak orang mengusulkan program ini dan itu. Tapi mereka tidak pernah mengulurkan tangan. Tidak. Bagaimana kita pergi saudaraku? Bagaimana kita untuk mencapainya? Kalau hanya mengusulkan saja, tidak. Semua kita harus mengambil bagian. Mungkin bukan hanya waktu, tapi juga harta kita, uluran tangan kita. Sebab kita berkata, bagaimana mereka bisa mendengar kalau tidak ada yang diutus? Nah, bagaimana supaya bisa diutus kalau mereka tidak punya sesuatu, saudaraku? Karena itu passion itu juga saudara mengulurkan tangan. Untuk passion itu saudaraku diaplikasikan. Nah, saudara yang sekasih dalam Tuhan, banyak waktu, banyak harta, banyak bantuan yang diberikan. Itu bukan masalah besar kecilnya. Tapi hati kita yang mencintai jiwa-jiwa. Bapak Ibu saudara yang sekasih dalam Tuhan, Alkitab berkata, ladang sudah menguning, tuaian sedikit. Para penuainya sedikit saudaraku. Saudara lihat generasi. Saya salah satu pelayan generasi. Saya beritahu kepada saudara, generasi sekarang mungkin ada di antara saudara orang tua yang oleh karena anaknya hatimu itu dongkol, hatimu itu benci, hatimu itu panas saudaraku. Tapi kalau saudara tidak punya passion terhadap generasi, saudara tahu yang menguasai digital sekarang ini adalah generasi. Yang menguasai musik itu generasi. Yang menguasai praise and worship juga generasi. Dan ketika generasi saudaraku kita jangkau. Dan impartasikan atau bicarakan passion kepada mereka. Membicarakan passion kepada generasi hari ini. Kita akan menuai generasi besar-besaran. Saya mengalami di Sulawesi Utara dan Gorontalo. Penuaian generasi. Oh, saya melihat masa depan saya yang sangat gilang gemilang. Saya melihat masa depan kita, saudaraku yang sangat luar biasa. Oleh karena generasi. Karena itu saya di Manado, minggu keempat atau kelima, saya berikan ruang generasi yang memimpin semuanya, yang khotbah semuanya. Dan ketika saudaraku orang tua atau oma-opanya melihat anaknya atau melihat cucunya yang sedang melayani Tuhan, saya banyak diberkati saudaraku. Kenapa? Ada opa berkata, Jonathan, dulu masa saya seusia seperti anak saya tidak melayani Tuhan. Dulu waktu saya seusia seperti cucu saya itu saya tidak melayani Tuhan. Tapi saya sekarang melihat cucu saya melayani. Saya melihat sekarang anak saya melayani. Apa yang dibutuhkan oleh gereja? Saudara, bukan saya lagi yang membicarakan kebutuhan gereja. Tapi justru mereka yang mensuplainya, mengulurkan tangan. Saya menikmati itu. Dan saya berdoa semua jemaat yang ada di Rock Sorong. Atau di wilayah Sorong ini saudaraku. Wilayah Pak Step. Bapak Gembala yang kita kasih, kita hormati. Saudara digerakkan oleh passion. Dan ketika saudara, passion saudara diarahkan kepada generasi. Hari ini kita menabur banyak generasi. Tapi saya melihat tahun-tahun yang akan datang. Masa yang akan datang. Kita akan tuai ratusan orang, bahkan ribuan orang. Untuk generasi. Saya banyak mendapat kritikan, Kak Joko begitu berani memberikan ruang bagi generasi untuk memimpin semua ibadah.
Saya mengikuti pepatah Chinese, pepatah Cina saudaraku. Orang Chinese itu ketika anaknya kita jadikan sesuatu, kita muridkan baik-baik, kita bina baik-baik. Dan akhirnya kita beri ruang untuk maksimal. Apa saja yang dibutuhkan oleh kita, tidak perlu dibicarakan. Mereka sudah tahu apa yang harus mereka lakukan. Karena mereka sudah lihat. Wow, itu yang saya sampaikan kepada saudara. Ketika passion kepada generasi, saya percaya tahun-tahun masa yang akan datang kita menuai generasi. Semangat generasi, tuayan akan menanti kita. Baik yang di praise and worship, baik yang di visi misi, baik yang di generasi sport, atau apa saja saudaraku, IT, atau apa saja politik. Di mana-mana saudaraku, saya menikmati itu di Sulawesi Utara, Gorontalo, menuai di generasi. Dan juga yang terakhir saya bersaksi, saya beri ruang bagi MVM, wanita saudaraku, memimpin praise and worship, doa, khotbah semuanya. Oh, menggairahkan saudaraku. Pak Arifin mengajari saya, kalau ada acara di gereja Jonathan untuk bicara konsumsi, enggak usah adakan panitia rockman, serahkan semua aja ke MVM, pasti beres. Saya pakai ilmu itu saudaraku. Selama sekian tahun saya di Manado, ketika ada acara Paskah, ketika ada acara Natal, ulang tahun gereja saudaraku, atau apa saja yang berhubungan dengan konsumsi bersama saudaraku. Tidak perlu bentuk panitia, saya serahkan saja kepada MVM. Beres semuanya. Karena ketika ibu-ibu dipercayai saudaraku, mereka cuma bisik. Dan saya lebih percaya, lebih yakin lagi Rock Sorong saudaraku ketika MVM bergerak untuk bicara kebutuhan gereja khususnya konsumsi. Menteri-menteri keuangan di setiap rumah itu saudaraku. Atau ibu-ibu itu saya percaya mereka membisikkan sesama mereka. Beres dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Saya mengalaminya luar biasa saudaraku. Bapak Ibu yang sekasih dalam Tuhan. Ketika kita digerakkan oleh passion. Allah turut bekerja. Saya pergi mendoa beberapa kali di sebuah tempat di Sulawesi Utara. Di Likupang saudaraku. Digerakkan oleh passion. Dan saya datang dengan beberapa teman dari gereja kita. Kita datang berdoa. Passion saudaraku. Orang yang lumpuh berjalan. Loncat dari kursi rodanya. Luar biasa bukan? Berapa waktu yang lalu saya pergi mendoakan orang, saudaraku, di rumah sakit Kandau. Tentunya dengan protokol COVID. Dokter memvonisnya, oh jantung Anda tinggal 20%, 80%-nya nol. Saya datang saudaraku, keluarganya menangis. Menangis saudaraku, mengharapkan jangan seperti yang diagnosa oleh dokter. Jangan cepat meninggal, jangan cepat pulang. Mereka nangis saudaraku. Lalu saya kumpulkan pendoa sebelumnya. Berdoa di gereja saudaraku. Lalu passion itu muncul untuk pergi mendoakan. Dan singkat cerita sesampainya saya di rumah sakit itu. Dengan teman saya saudaraku. Saya tanya, sakit apa? Sakit jantung. Loh, dokter berkata apa? Kak Jo tidak boleh operasi. Sebab tinggal 20%. Lalu saudaraku, oke, kalau itu kata dokter, coba kita berdoa kepada Tuhan. Kita berdoa saudaraku di kamar eksekutif daripada keluarga ini yang menyewa ruangan eksekutif. Lalu kita berdoa memuji Tuhan. Tumben hari itu saya mendoakan orang saudaraku begitu lama. Ada pujian penyembahan di situ. Karena memang ruang itu steril saudaraku. Lalu kita berdoa, kita menyembah, kita berdoa, kita menyembah. Tiba-tiba Tuhan bicara dalam hati saya. Justru keadaannya terbalik. Sakitnya 20%, jantungnya pulih 80%. Langsung saya katakan, berhenti kita menyembah. Tuhan berbicara dan menaruh perkataan dalam hati saya. Sakitnya justru tinggal 20%, jantungnya pulih 80%. Aduh saudaraku, dia sukacita, dia gembira saudaraku. Dan singkat cerita keluarga kini sukacita. Dan apa yang terjadi saudaraku, besoknya mereka membicarakan dokter ya. Setelah saya doa lalu besok paginya
mereka bicarakan ke dokter dan dokter jantung diperiksa datang kembali. Benar 100%. Yang sakit dan jantungnya itu jantung yang tadinya tinggal 20%, Tuhan balikkan keadaan. Pulih 80%, sakitnya tinggal 20%. Dan hari ini Bapak itu sehat total. Dan jemaat kita, saudaraku, luar biasa bukan? Kenapa saudaraku? Digerakkan oleh passion. Hari ini saya berdoa bagi semua saudara. Saya minta waktu dengan Bapak Gembala, Pak Stef yang saya hormati. Saya berdoa bagi saudara. Mungkin keluarga saudara. Atau mungkin berdoa untuk suami. Berdoa untuk istri mungkin. Atau orang tua lagi berdoa, bergumul untuk anaknya. Saudara, passion akan menggerakkan kita. Keadaan saudara akan terbalik justru. Pergumulan itu menjadi berkat saudaraku. Penderitaan itu justru mendatangkan buah berkat atau sukacita. Haleluya. Beberapa waktu yang lalu, saudaraku kita bergumul untuk Bapak Gembala. Semua kita berdoa. Berdoa saudaraku. Dan kami melihat mujizat Tuhan. Wow, luar biasa saudaraku. Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan. Saya berdoa mungkin saudara yang bergumul. Saya berdoa kesehatan, ekonomi, pekerjaan, pelayanan, untuk keluarga. Saya berdoa juga mungkin ada saudara bergumul untuk anak. Mungkin juga anak muda di sini bergumul untuk orang tuanya. Tapi tidak seperti yang saudara inginkan. Atau ada orang tua di sini yang bergumul untuk anaknya dipulihkan. Passion dari Tuhan ada pada kita. Dan kuasa roh Allah turut bekerja. Mari kita berdoa saudaraku. Bapa Sorgawi, di dalam nama Tuhan Yesus, kasih-Mu yang memulihkan, kasih-Mu yang menyembuhkan, kasih-Mu yang membangkitkan kembali semangat dan gairah umat-Mu untuk pergi memberitakan Injil Kerajaan, untuk pergi melawat orang-orang sakit, orang-orang lemah, untuk pergi membangkitkan semangat orang-orang yang tidak berdaya dan mengelurkan tangan kepada orang-orang yang tidak punya. Tuhan, Kau menilik dari tempat yang maha tinggi. Bahwa gereja-Mu bergerak dengan passion yang daripada-Mu ya Tuhan. Akan ada jiwa yang berlutut. Lutut bertelut dan lidahnya mengaku Yesus adalah Tuhan. Akan ada orang-orang yang dilayani, disembuhkan. Akan ada pemulihan hati bapak-bapak kembali kepada anak-anak. Dan hati anak-anak kembali kepada Bapa. Bumi diberkati, keluarga mereka diberkati. Kalau ada di antara jemaat-Mu bergumul untuk kantor mereka, tangan-Mu terlalu ajaib ya Tuhan. Tangan-Mu terlalu dahsyat untuk memulihkan. Segera dan segera Engkau melakukannya ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, ada juga jemaat-Mu yang bergumul untuk usahanya. Ya Tuhan, Engkaulah mata air kami. Ladang-ladang umat-Mu berbuah tanpa mengenal musim ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kelimpahan kembali lagi. Hal-hal yang hilang di 2020, Tuhan kami berhamba berdoa 2021 dikembalikan 2 kali lipat. Hal-hal yang mereka tanam di 2020 dalam diakonia, dalam passion mereka, dalam apa saja untuk memberkati orang lemah dan memperhatikan orang miskin. 2021 mereka menerimanya berlimpah-limpah ya Tuhan. Terima kasih Bapa. Biarlah kebangkitan generasi di Rock Sorong dan seluruhnya ya Tuhan. Cabang-cabang yang ada. Gelombang pergerakan generasi. Pahlawan-pahlawan muda. Angkatan muda yang menjangkau teman-teman mereka. Tanpa batas ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus terjadi lawatan. Roh Kudus-Mu mengurapi semua kami. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa untuk hamba-Mu Bapak Gembala yang kami kasihi. Pak Stef dan Ibu terkasih. Tuhan pelihara mereka ya Tuhan. Kekuatan supranatural. Tetaplah mereka sehat. Tetaplah mereka kuat ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Bahwa apa yang mereka tanam selama bertahun-tahun. Sekarang mereka akan menikmati. Dan ada regenerasi yang luar biasa ya Tuhan. Untuk melakukan lebih hebat lagi. Angkatan-angkatan muda. Bapa, tangan-Mu turut bekerja. Dan roh Allah bekerja tanpa batas. Terima kasih Tuhan. Biarlah hamba-Mu sekeluarga. Sampai kepada cucu dan cicitnya. Terpelihara sempurna ya Tuhan.
roh, jiwa dan tubuh mereka. Tangan Tuhanlah yang menopangnya dan mengerjakan kehendak Allah. Sebab kerajaan-Mu kerajaan segala abad dan pemerintahan-Mu pemerintahan segala keturunan terjadi pada gereja ini Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus tidak putus-putusnya nama Tuhan diceritakan. Tidak henti-hentinya kemasyhuran bagi nama-Mu akan tetap diceritakan, akan tetap dinyanyikan, akan tetap disampaikan dari generasi ke generasi. Ya Allah nenek moyang kami, permuliakanlah nama-Mu di sini. Dan jemaat-Mu dibangkitkan kembali dengan passion yang daripada-Mu. Terima kasih Bapa, hamba lepaskan berkat bagi jemaat ini. Berkat dalam nama Bapa, Putra, Kudus, dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Amin. Tuhan memberkati saudara di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Kekuatanku, penopang hidupku, janji keselamatan, buktikan kasih setiamu, benteng hidupku, tak akan ku takut, sebab ku tahu kau besertaku. Yesus, jaminan kau kekuatanku, penopang hidupku, janji keselamatan, buktikan kasih setiamu, benteng hidupku, tak akan ku takut, sebab ku tahu kau besertaku. Yesus, jaminan kau kekuatanku, penopang hidupku, janji keselamatan, buktikan kasih setiamu, benteng hidupku, tak akan ku takut, sebab ku tahu kau besertaku. Yesus, jaminan hidupku. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Shalom Bapak Ibu Saudara, saya percaya hari ini kita diberkati dengan firman Tuhan yang telah disampaikan oleh Pastor Jonathan Anton dari GBI Rock Manado. Doa kami untuk Pastor Jonathan dan semua tim yang ada di GBI Rock Manado biar terus semangat dalam melayani Tuhan dan mengabarkan nilai-nilai kerajaan Allah. Terima kasih untuk Pastor Jonathan Anton. Pengumuman berikutnya, mari setiap kita terus mempersiapkan diri kita karena kita akan memulai ibadah offline bersama-sama yang akan diadakan pada tanggal 6 Desember tahun 2020. Untuk itu, biar kita terus menjaga diri kita agar kita tetap sehat, sehingga waktu kita datang dalam ibadah secara offline, kita dapat menyembah Tuhan dengan sungguh-sungguh. Semua persiapan yang ada, Bapak Ibu Saudara bisa dapat mempersiapkannya secara baik. Kita akan mengakhiri ibadah hari ini dan kita akan satu di dalam doa. Saya undang kita untuk berdoa bersama-sama. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu. Terima kasih untuk hari ini di mana kami dipenuhi dengan hadirat-Mu. Kami sungguh merasakan bahwa Tuhan mampu untuk melakukan segala sesuatu dalam kehidupan kami. Kami berdoa, Tuhan Engkau memberkati Pastor Jonathan Anton yang telah membagikan isi hati-Mu, diberkati dalam seluruh pelayanan, diberkati di dalam segala sesuatu yang dia perlukan dalam kehidupannya. Terima kasih Bapa. Bahkan jemaat yang ada di GBI Rock Ministry Manado, Tuhan Engkau memberkati melimpah di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan Yesus. Kami berdoa untuk setiap jemaat-Mu ya Tuhan, dalam pekerjaan, dalam seluruh kepercayaan dan tanggung jawab yang Tuhan berikan, diberkati di dalam nama Tuhan Yesus. Kalau ada jemaat yang sakit, Tuhan Engkau sembuhkan di dalam nama Tuhan Yesus. Bahkan kami percaya yang lemah juga Tuhan kuatkan, yang tidak punya pengharapan dan punya masa depan, Tuhan berikan masa depan yang baru. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami percaya sungguh masa-masa sulit ini Tuhan akan ada, tapi ini akan membuat kami semakin kuat di dalam Engkau. Kami semakin terus berharap kepada Tuhan yang adalah satu-satunya pegangan kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Kami pun berdoa Tuhan untuk rencana kami akan beribadah secara bersama-sama langsung di gedung KK Huda Tuhan pada nanti
pada tanggal 6 Desember. Kami berdoa seluruh persiapan yang ada Tuhan, berikan kami hikmat supaya kami dapat menghadiri ibadah dengan penuh kesungguhan hati, dengan menjaga seluruh protokoler kesehatan yang ada. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, kami membawa kota kami, kota Sorong, bangsa kami, bangsa Indonesia. Kami sungguh sangat percaya God is in control, Tuhan yang pegang kendali atas segala sesuatu. Untuk itu kami terus berkatakan berkat-Mu melimpah atas bangsa kami Indonesia, atas kota kami, kota Sorong, atas seluruh pemimpin-pemimpin yang ada Tuhan, diberkati di dalam nama Tuhan Yesus. Umat Tuhan dari denominasi gereja manapun Tuhan Engkau berkati melimpah, supaya kami menjadi berkat, kami menjadi terang, kami menjadi garam bagi bangsa ini. Kami tahu Indonesia ada di hati Tuhan, kota Sorong ada di hati Tuhan, bahkan Papua ada di hati Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Kami sekarang menyiapkan hati kami Tuhan. Kami percaya Tuhan Allah kami adalah Tuhan yang mampu, bahkan yang mau memberkati kehidupan kami. Untuk itu mari kita angkat tangan kita sama-sama dan kita terima berkat daripada Tuhan. Percayalah Tuhan yang selalu menjaga dan melindungi engkau akan berjalan bersama-sama dengan engkau. Terimalah berkat daripada Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Berkat daripada Tuhan kita Yesus Kristus, kasih yang sempurna daripada Allah Bapa, kasih daripada Tuhan kita Yesus Kristus, persekutuan yang manis dengan Roh Kudus menyertai akan kehidupan kita, pekerjaan kita, seluruh tanggung jawab kita. Mulai hari ini, mulai saat ini, sampai Maranatha, kita bertemu kembali dengan Tuhan kita Yesus Kristus di awan-awan yang permai. Yang sudah menerima berkat ini, sama-sama katakan amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.